Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan mendengarkan jawaban ataupun respon. Yang pertama dari Kaisang, yang kedua dari politisi Gerindra dan juga Ketua MPR RI soal tuntutan para Jenderal TNI Purnawirawan yang minta Wapres Gibran itu diganti. Seperti apa ya jawaban dan respon Kaisang, politisi Gerindra dan Ketua MPR RI. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri, bagaimana usulan para Purnawirawan TNI? Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yuk. Singkat ya, singkat tapi bikin para pembenci tambah sakit hati. Dengan TNI ada pernyataan sikap, ada 8 poin seperti ini. Tentu ini menjadi telaah kajian bagaimana menyelesaikan, bagaimana menghadapinya. Tapi setidaknya Pak Prabowo sebagai Presiden menyikapi itu sesuai dengan pernyataan Pak Wiranto selaku penasehat Presiden. Baik. Artinya sejauh ini bagi Gerindra melihat tidak ada celah bagi para Purnawirawan atau Prabowo untuk menerima usulan Purnawirawan ini untuk mengazulkan Nasrian, Wapres Gibran. konsep politik kita kan berbagi kekuasaan tugas politika. Undang-undang mengatakan kewenangan Presiden tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas, berarti terbatas ya. Artinya dia tidak full kewenangannya. Dibagi dengan kewenangan legislasi DPR, MPR. Kewenangan yudikatif, kekuasaan kehakiman begitu. Nah, ketika ini ranahnya yudikatif, tentu eksekutif tidak bisa masuk juga. Melalui MPR. MPR mekanismenya apa? Angket. Atau hak pajakan dalam konteks seperti itu. Alasannya cukup nggak? Benar nggak wakil presiden ini menyalahi aturan perundang-undangan yang potensi membuat rugi bangsa negara ini? Atau telah melakukan perbuatan yang tercela misalnya. Kalau itu kita dukung. Kita bukan dukung, maksudnya kita dukung prosesnya. Tapi sejauh itu tidak ada. Cukup maju-maju juga kan Pak Gibran menjalani pemerintahan ini. Ya, sehingga menurut Bang Hidayat, di poin 8 ini Purnawirawan salah alamat mengajukan saran. Seharusnya ke DPR gitu, bukan ke Presiden. Karena ini wakilnya Presiden diminta Iya, juga ke Presiden. Presiden kan bisa memecat juga wakil presiden. Gubernur kan bisa memecat wakil gubernur. Karena Purnawirawan ini mendorong DPR ya. Sebetulnya dialamatkan gitu. Tentu Yang poin 8 ini. itu kenapa kami katakan tidak sederhana itu. Ada mekanismenya, ada forumnya, ada lembaga yang mau seperti ini. Dalam konteks itu, menurut kami, ini tidak produktif. Diskusi ini tidak produktif, wacana ini dilemparkan ke publik gitu. Ini kan menyulut ini. Orang-orang yang selama ini telah menahan diri untuk tidak yang keluar marah dengan Jokowi family. Kan ini juga pemicu dia nih. Nah, akhirnya kan semakin bergelora. Untuk apa? Baik. Gunanya apa sih gitu? Saya juga kaget juga, masih benci juga sama Jokowi gitu. Masih benci juga sama Jokowi. Tahu kan orang-orangnya. Padahal dia presiden juga, punya legacy juga. Ada yang lemah, ada yang salah, ada yang keliru. Iya. Tidak ada pemimpin yang sempurna dalam konteks seperti ini. Tapi saya kaget juga, masih ijazah. Dan ijazahnya tidak sih itu mati. Kami gitu, mesti. Mampus. Gitu. Ada juga yang dari kita ini kan, pakar-pakar hukum kita macam yang getol. Ini persoalan konstitusi. Nggak bisa negara ini hanya dari satu perspektif sektoral. Tapi juga sosialnya gimana, budayanya, ekonominya kayak gimana. Itu. Baik. Teman-teman, saya mau konfirmasi ke Bang. Mantap politisi Gerindra, tegas ya. Nah, ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024
Atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas, dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah. Jelas nih Ketua MPR RI ya, sekaligus politisi Gerindra Ahmad Muzani. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Pak Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, ini nih. Seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Perlu diketahui, Fahrul Razi ini ya mantan Menteri Agama, kalau nggak salah setahun, jangan nggak nyampe setahun kalau nggak salah ya, menjabat sebagai Menteri Agama di pemerintahan Pak Joko Widodo 2019 ke 2020. Tapi ya diganti, dicopot sama Pak Jokowi. Jadi termasuk barisan sakit hati. Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Pendukung Abah. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin kesampaikan tadi, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak. Gitu. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya, Bapak yang sebut hidup Jokowi, salah. Jadi kalau waktu itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak kan karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjaksa pada beliau, bukan beliau berjaksa pada Bapak. Suka-suka Pak Prabowo memuji siapa ya. Aduh, ente Pak, udah tau lah. Ente di barisannya si Abah pada saat Pilpres, dukung si Abah ya. Nggak terima kalah. Intinya orang sakit hati. Pernah dipecat Pak Jokowi sebagai Menteri Agama. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Jenderal Purnawirawan meminta agar Gibran diganti. Selain itu, yang mendukung kalau Gibran itu diganti adalah dulu pernah menjadi wakil presiden Bapak Soeharto, yaitu Pak Tri Sutresno. Nah, aduh Mbah Tri, dulu kalau Mbah Tri Sutresno itu menjadi wakil presiden itu bukan karena pilihan rakyat, Mbah, tapi karena ditunjuk langsung oleh Bapak Soeharto. Nggak dipilih rakyat kok bangga gitu loh, Mbah. Sampean itu udah tua, Mbah. Nggak usah ikutan yang kayak gini, Mbah. Mendingan Mbah Tri itu beribadah aja, beribadah dengan tulus biar mendapatkan pahala, Mbah. Auranya maghrib soalnya. Kenapa para jenderal purnawirawan ini ingin menggantikan Gibran? Yuk coba kita selidiki jenderal purnawirawan yang ngotot ingin mengganti Gibran. Bapak Sutioso. Ternyata Pak Sutioso itu pernah pecat oleh Bapak Jokowi saat menjadi ketua BIN. Jenderal Tiasno Sudarto dan juga Profesor Sri Edi ikut 100 memakzulkan Pak Jokowi. Dan Fahrul Razi ini juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Agama. Soalnya nggak pecus bekerja tuh. Ternyata para mantan jenderal ini adalah barisan sakit hati. Jadi mereka itu meminta kepada MPR agar mengganti Gibran. Tapi kata MPR, Prabowo ataupun Mas Gibran itu sudah sah. Sah ya, sudah sah.
menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau kalian mau menuntut Gibran katanya melanggar konstitusi, kenapa nggak dari dulu waktu Gibran itu mencalonkan diri sebagai calon presiden? Kenapa kalian baru keluar-keluar sekarang? Aneh. Mantan jenderal aja kok belagu. Kan sekarang kalian sudah bukan jenderal lagi. Kalian itu sekarang sudah menjadi masyarakat biasa, menjadi rakyat biasa. Jadi nggak usah ngikut-ikut lah. Yang penting orang ini jangan sampai menjadi presiden di Indonesia. Siapa itu? Siapa itu? Nih. Anda ini berbahaya sekali. Karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Nah, kalian yang mau mengganti Gibran itu kan hanya segelintir orang, hanya ratusan, dan sekarang udah menjadi rakyat biasa. Sedangkan Gibran sendiri itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang 58% itu. Apakah kalian itu mau melawan dengan rakyat Indonesia yang 58% itu? Kalian itu mantan-mantan jenderal, tapi kok bisa dibodohin ya sama Anies? Dulu Pak Prabowo aja dikhianati sama Anies, apalagi kalian. Ternyata kalian itu waktu berkumpul itu reuni pejabat yang dipecat. Ternyata mantan jenderal ini bisa digoblokin juga sama Anies Baswedan. Bahkan sekarang mantan-mantan jenderal yang tua-tua ini sampai Pak Tri Sutresno ini sekarang menjadi anak abah atau ternak onta. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya ini, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Bertika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.